Mil juga mau mengelak, mau bilang, oh, kami tidak pernah menghujat. Keren. Ini kalau Bang Billy nggak mau, ini ada pencari kebenaran nih. Mungkin mau diskusi dengan Bang Zuman nih. Ada Pak Martin. Ada murid saya di sini, Pak Martin. Disconnect kayaknya Gurunda. Oh, yang lain kok jadi berisik begini suara anak kecil ya? Siapa ya? Apa sih? Pak Martin itu kemarin nyerah dia. Kalau Dokter Agustin juga ada itu kan. Cuma sekali-sekali cuma main di Zoom Kristen ya, kalau kamu berani. Saya biasa Bang Billy. Enggak pernah saya di-kick berapa kali saya di-kick di nanti saya bermohon kepada Zoom Kristen, tolonglah jangan di-kick. Saya harus bermohon. Siapa namanya? Karena Zoom itu bukan punya aku. Ferdinand saya di situ 2 kali di-kick. Nah, kamu ngomong apa dia Pak? Nanti aku bilang, nanti kita bikin aturan di situ supaya kamu jangan di-kick. Nanti saya bermohon. Ya, kalau permohonan saya diterima Padahal temanya bagus waktu itu, membahas tentang keselamatan versus Yesus. Yang diajarkan Yesus, keselamatan itu seperti apa. Saya sendiri padahal waktu itu. Nanti saya bermohon sama Ferdinand, jika dia terima. Saya tidak menjamin karena Zoom itu bukan milik saya. Okay, you understand? Iya, karena gini loh Bang Billy, pengetahuan teman-teman Kristen itu mau dimanapun sama aja. Mau di Zoom manapun sama aja, nggak bertambah. Bukan nggak bertambah. Kalian aja sudah dijelaskan beribu-ribu kali juga nggak mau nulis. Itu masalahnya. Masalahnya apa yang dijelaskan Kristen itu ditulis. Yang kami umat Islam tahu itu, kami ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam, kan gitu ya. Terus kemudian kita berdampingan dengan agama yang juga sama-sama mengimani sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang mengatasnamakan Nabi tersebut dengan nama Yesus. Lalu kemudian kitabnya mengambil data-data penyebutan krusial dari Al-Quran. Makanya kita berdialog. Nah, di situ aja kamu sudah salah. Di mana salahnya? Kata Isa itu sudah dipakai oleh orang Kristen supra Islam, itu yang pertama, kemudian diadopsi oleh Al-Quran dengan lain. Nah, berarti kalau begitu kita berbicara tentang oknum yang sama. Cuman konsep kita kemudian yang beda. Nah, yang kemudian yang ingin dicapai di sini adalah siapa yang menjadi pengikut daripada Nabi Isa itu yang sebenarnya, Kristen apa Islam, kan gitu Bang Billy. Makanya dialog itu senantiasa terjadi gitu. Kan itu masalahnya. Kalau kau percaya kepada aku, kau akan mendengarkan firmanku, sabdaku, kata Yesus, kan gitu Bang. Iya. Nah, disitulah perpecahannya, perbedaannya di situ. Sudah kepalang tanggung ketahuan bukan pengikut, tapi bertahan dengan asumsi-asumsi. Bukan pengikut apa maksud kamu semua? Saya katakan, saya katakan begini, Bang Billy. Kristen itu dari segi pengajaran Yesus, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Karena kamu merasa pengikut Yesus? Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga, kenapa kamu mau protes? Lah, itu tadi yang saya katakan. Dan kami berbicara satu saja to the point. Apa yang tidak dilakukan oleh Kristen dalam ajaran Yesus? Semua yang dilakukan oleh Kristen itu, satu saja, menyembah Yesus yang adalah manusia. Ya. Karena kamu mewarnai Yesus sebagai manusia, kami mewarnai Yesus sebagai Allah menurut data-data yang tersurat. Nah sekarang Yesus mengajarkan dirinya sebagai apa kepada murid-muridnya Bani Israel? Dia di sini dia mengatakan utusan, satu-satunya utusan, ya. Nah itu dia. Nah itu kan kalau dia utusan
berarti dia adalah rasul. Oke. Di Kan sini gitu, Yesus mereka sudah mengenal dia sebagai utusan, tetapi di sini Yesus meminta untuk lebih mengenal dia. Dalam Lukas 24 ayat 25, dia mengatakan mereka bodoh, padahal mereka sudah mengenal dia sebagai utusan. Tetapi di sini dia Sahabatku Billy, memaksa. sahabatku Jangan Billy, dulu. bagaimana kemudian Anda mau Oh. mengenal Yesus dari Iya. buku-buku yang bukan bersumber dari Yesus? Nah, sekarang buku-buku dari Itu Yesus, karena kenapa? Karena di otak kalian bahwa kitab yang benar itu kedebuk dari langit. bukan Wis, begitu. dalam Kami Al-Quran jelas, umat Islam itu, tunggu Allah. dulu. Kami umat Islam itu hanya diajarkan bahwa ada seorang nabi namanya Isa datang kepada Bani Israel, mengaku sebagai nabi, mengajarkan Bani Israel menyembahnya kepada Allah. Hanya sebatas itu. Iya, kamu Dan itu kami imani. Iya, kamu mendapat informasi sedikit, tapi kamu sok paham. Ini masalahnya, kitab kamu hanya mengambil separuh, sepotong-sepotong. Datanglah umatnya mau menjelaskan ke kami kitab yang utuh. Ini Nah masalah. sekarang begini Bang, bantah aja dulu pengakuan Nabi Isa di Al-Quran. Seruannya kepada Bani Israel. Aku ini utusan Allah kepada Bani Israel. Oke, kamu Sembahlah bantah aja. Allah, Tuhanku Oke. dan Tuhanmu. Coba Anda bantah itu. Kamu tahu, kalaupun saya merujuk Isa itu pun mengaku bahwa dia adalah yang dilahirkan dari yang utama dari segala yang dilahirkan. Yang namanya Dalam dilahirkan. Ya, silakan. Itu dalam Al-Quran. Dia mengatakan dia yang awal dan yang terakhir. Siapa dia di situ, Bang? Isa. Di mana dikatakan bahwa Isa di situ awal dan akhir? Jangan kayak gitulah. Inilah aku bilang, Bang. Ya, bahwa kalian itu menerima pengajaran tentang Yesus tidak dari Yesus. Sehingga Al-Quran pun Anda ambil demi untuk saya nggak ambil Al-Quran, saya nggak perlu butuh kitab kamu. Lah itu tadi apa Anda bilang? Di Al-Quran ada dikatakan akulah awal dan akhir. Iya. Terus Anda katakan itu adalah Isa. Kamu merujuk ke kitab saya. Sekarang begini deh. Kalau di Al-Quran itu nggak ada dikatakan Nabi Isa dialah awal, dialah akhir, nggak ada. Nah, sekarang di kitab Anda ada nggak dikatakan Yesus itu akulah akhir, akulah awal dan akulah akhir, ada nggak? Ada nggak? Ayo Bang Billy. Ayo Bang Billy. Gurunda, si Turpin katanya ke Bapak Gurunda Omdo, makanya saya tantang ini. Turpin, kalau kamu mau diskusi sama Gurunda saat kami ini, silakan. Dia bilang Gurunda cuma Omdo aja. Makanya jadi kamu baca Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Selesai. Oke. Baik. Sekarang begini. Coba kita buka, diplototin Wahyu 1 itu satu perikop. Boleh nggak? Boleh nggak, Bang? Bisa nggak kita bahas Wahyu 1 satu perikop mulai dari nomor 1 sampai nomor ke-18 itu? Supaya kita dapat poinnya. Apakah saya salah ketika saya mengatakan Kristen ini terlalu jauh dari Yesus? Kristen ini dekatnya kepada pengarang kitab Perjanjian Baru. Sehingga apapun yang tertuang di dalam Perjanjian Baru itu dianggap Yesus, itu dianggap ajaran Yesus. Padahal penulis kitab Perjanjian Baru tidak pernah jumpa dengan Yesus. Ini yang masalah. Jadi begini, Boy. Ya. Tahu Perjanjian Baru itu menjelaskan kitab yang menjelaskan siapa Yesus dan bagaimana Yesus. Ya. Nah, kenapa kitab itu kita tidak paham siapa Yesus? Kita beriman bukan pada kitabnya, tapi pada Yesusnya. Oke. Jadi gini, sahabat saya Billy. Kenapa Anda menganggap Yesus itu bisu? Loh, kok Yesus itu bisu? Lah, buktinya Anda lebih percaya kepada orang-orang
Ya, kenapa nggak percaya kepada Yesus aja langsung ajarannya? Iya, perkataan Yesus dan ajaran Yesus itu dibukukan dalam Perjanjian Baru. Makanya di sini seharusnya kamu harus lebih kuat dan berpikir. Di sini ya, harus berpikir apa yang dijelaskan oleh Al-Quran kamu tentang Injil. Apa yang dia ketahui, dia nggak tahu apa-apa tentang Injil. Dia tidak pernah paham, tapi dia mau bicara. Sekarang kamu buktikan aja apa kata Al-Quran, apa kata hadis, apa tafsiran tentang Injil. Dia nggak paham, nggak ada penjelasan. Itu yang aku kasih tahu sama kamu. Jadi begini, kalau Al-Quran itu mengatakan begini, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Jadi sosok yang datang kepada kepada Bani Israel itu menyeru Bani Israel agar menyembah kepada Tuhannya Yesus. Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, coba saudara saya carikan saya data di dalam tulisan orang-orang yang tulisannya Anda anggap sebagai kitab suci yang membatalkan dalil ini. Bahwa Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah Yesus dan Tuhannya Bani Israel. Ada enggak? Kamu lihat. Ya. Iya, silakan. Di sini dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, yang lahir dan yang batin. Apakah Allah itu lahir? Yang zahir itu apa sih zahir? Lahir, kan? Zahir dan batin. Ya, kecuali kamu maknain kata lainnya zahir itu lahir. Zahir itu apakah bukan zahir itu bukan ini. Zahir itu bukan lahir, Anda salah. Oh. Iya. Sekali kamu terjemahkan ini dialah yang awal dan yang akhir. Menurut tapi yang awal dan akhir itu adalah Yesus. Menurut siapa? Menurut Alkitab. Ya, menurut kitab Anda. Tapi Anda keliru memahami itu. Keliru, kamu aja yang salah paham. Enggak. Itu Yesus sedang membacakan data yang diperintahkan Tuhan untuk ia bacakan, untuk ia sampaikan. Oh iya. Baca apa? Bacaan dari mana cuma? Itu bacaan. Coba nomor satunya Anda lihat coba. Sekarang Yesus membaca. Kapan Yesus membaca? Apa yang dibaca? Membaca itu artinya menyampaikan, mengatakan. Membaca itu kan membaca itu kan tidak mesti harus dengan. Oh iya, berarti kata Yesus dong. Bukan dia membaca. Itu apa kata? Ya, terserah. Yang pastinya Yesus itu menurut pengakuannya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Benar nggak? Terus? Apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Benar nggak? Buka ayatnya. Ya, banyak. Coba misalnya di dalam Yohanes 5 nomor 30 atau satu. Jangan diborong. Kamu kan. Oh iya. Oke, silakan. Ayat 1. Ayat 35 coba, atau Yohanes 12 pasal 49. Yang kita mau buka mana ini? Ya, terserah. Yohanes ini aja. Yohanes 5 aja coba. Yohanes 5 ayat. Coba ayat 30. Oke. Gimana? Aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanmu adil, sebab aku tidak menurut kehendakmu sendiri, melainkan kehendak Dialah yang mengutus. Bener noise nih. Jadi gimana itu? Oke, kamu kayaknya saya harus membuat catatan baru lagi supaya kamu mengerti ya, supaya. Iya, silakan. Oke, saya buat dulu catatan baru. Saya screen. Nanti kamu nanya-nanya, aku bolak-balik lagi dengan jawab saya. Iya. Gimana? Apa itu? Apa yang sedang Anda lakukan ini? Sekarang Yesus datang ya, sebagai utusan manusia. Iya. Jadi kalau dia datang sebagai manusia, iya,
Yang berkehendak kepada manusia siapa? Tuhan. Allah. Oke. Ya. Theos. Theos itu Tuhan atau Allah? Theos itu Ya. Tuhan. Theos itu bisa di Tuhan, bisa Allah. Tuhan. Nggak bisa, karena Allah gimana sih lu? Itu Theos Theos itu itu bisa Tuhan. Allah. Nggak ada lah Allah ada Theos itu. Terus apa Dan ya, terus? kalau Yesus datang sebagai manusia, Mm-mm. Hah? Ya. Yesus Hmm. adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Jadi Yesus adalah perkataan yang menjadi manusia. Oh, jadi menurut kamu firman itu perkataan. Oh iya, jadi menurutmu firman itu apa? Jadi firman itu hanya sebatas perkataan atau lebih? Perkataan yang berasal dari ide, gagasan, kehendak Tuhan. Oh, jadi firman itu ya. Jadi kehendak itu yang menjadi manusia. Firman itu yang menjadi manusia. Apa Kehendak masalahnya? Allah, kehendak Tuhan, Firman. Iya. Ya. kehendak Tuhan itu teraplikasi diawali dengan firman, diawali dengan kehendak. Jadi tidak terjadi begitu saja, tapi itu adalah kehendak dari Tuhan. Sehingga terciptalah Yesus. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah kehendak. Oh, tapi kan di situ logos. Logos. Apa logos itu? Kan perkataan. Ya, kehendak Allah juga bisa. Iya, makanya aku bilang kehendak Allah menjadi manusia. Ada ndak yang bisa membatalkan kehendak Tuhan? Ndak ada. Kecuali Paulus. Paulus hebat dia. Jadi Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Bagi aku dari Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia, nggak bisa. Wajar kamu bilang nggak bisa. Kalau kamu bilang bisa, gagal tot nanti dimaknai Quran kamu, iman kamu runtuh. Itu aja. Yesaya, mau saya tunjukkan data di mana Tuhan tidak bisa menjadi apapun. Mana? Ada, misalnya Yesaya 43 nomor 10. Oke, kita buka Yesaya 43. Netizen semua sudah pada hafal ini. Buka. Ya silakan, Bukalah. silakan aja dibuka. Bukalah. Saya nggak ada aplikasi itu. Udah. Nah, coba baca tuh. Apa katanya? Kira-kira kalau ditranslate di sini firman itu ditulis apa? Dafar atau memra. Kalau firman yang ditulis di Yunani, Logos. logos. Berarti beda dong. Nah, apa yang membedakan menurut kamu? Nah ini, hati-hati. Jangan sampai ke sleo. Ayo, apa yang membedakan antara logos dan memra? Coba. Kalau memra bahasa Ibrani, Itu kan kata. bahasa Yunani ya Pak Gurunda. Ya, Kalau membra bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kalau logos bahasa Ibrani. enggak. Kalau logos itu sifatnya kepada makhluk, memra itu sifatnya kepada pencipta. Jadi dia kayak firman dengan sabda dan perkataan. Tidak ada itu manusia berfirman. Nabi hanya bersabda. Tuhan hanya berfirman. Kalau Nabi bersabda. Nah, kalau manusia itu logos. Jadi begini ya. Dafar itu adalah firman. Ya, silakan aja. Dafar itu adalah kata. Terus? Nah, kalau kita merujuk kepada logos, artinya kata, firman, ide, ilmu, dan lain-lain. Iya. Ya, tapi itu semua output daripada Allah dengan warna yang berbeda. Dengan makna yang berbeda, itu kamu harus ingat. Dan juga daftar ini, dia itu bersama-sama dengan Allah. Dikatakan itu adalah Allah, itu adalah Allah. Bagaimana? Makanya aku bilang, Alkitab itu
untuk pengkajiannya itu perlu berpikir, bukan hanya pengetahuan dangkal. Artinya tanpa kita mempunyai akal budi dan hikmat nggak akan bisa paham. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, sekali baca pun siapapun yang baca tanpa mempunyai ilmu apapun dia bisa paham. Tetapi Alkitab itu nggak bisa dibaca secara terlak begitu terus dipaham. Itulah beda kitab kami. Oke, Gurunda, kamu harus paham itu. Ya, kalau itu saya paham. Makanya aku bilang pemahaman Kristen terhadap Yesus itu tidak sampai kepada hakikat pengajaran Yesus kepada muridnya. Bagaimana kamu bilang tidak sampai hakikat, sedangkan kamu nggak punya hikmat dan akal budi dalam membaca Alkitab? Oh, tunggu dulu, Anda menilai saya. Anda menilai saya berdasar terhadap buku yang tidak bersumber dari Yesus. Buku dari sumber Yesus. Sekarang kamu buktikan buku yang dari Yesus mana? Nah, Yesus di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa dia itu diberi hikmat Injil. Kemudian mengajarkan hikmat Injil itu kepada Bani Israel. Poin-poin pengajarannya kemudian adalah dia mewartakan kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan. Mengajarkan kepada Bani Israel menyembah hanya kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Kira-kira Injil yang diwarnai oleh dalam Al-Quran hari, kira-kira Injil itu apa, nama buku? Atau hikmat pengajaran, ya. Coba kamu buka ayatnya itu supaya kami bisa tahu bahwa yang dimaksud dengan Injil adalah hikmat. Coba buka ayatnya itu. Banyak dikatakan di dalam Al-Quran itu, Injil itu adalah pengajaran yang diberikan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Injil itu adalah nama buku, jangan kamu lupa. Bukan nama buku, itu nama kitab. Enggak, sekarang kalau saya tanya, Book from Allah itu apa sih? Book from Allah? Gimana? Dari Allah. Buku dalam translate di dalam salinan bahasa Inggris itu book from Allah itu apa sih artinya? Kalau dalam bahasa Inggris ya buku. Terus From Allah. Gimana? Book from Allah. Itu apa yang Anda katakan ini? Saya cuma nanya, kalau dalam translate bahasa Inggris book from Allah itu buku apa? Maksudnya? Kan begini, Yesus itu datang mengajarkan sebuah kitab kepada Bani Israel. Isi daripada pengajarannya Nabi Isa sama seperti yang termaktub di dalam kitabmu. Bahwa yang diajarkan oleh Yesus kemudian itu adalah menyembah kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Ada ndak yang bisa meruntuhkan itu? And when kamu baca ini, and when there come to them a book from Allah, atau kita bisa buka translate dari Nah, itulah yang disebut dengan kitabullah. Kitabullah dengan catatan-catatan manusia itu berbeda. Kalau kitabullah itu berisi firman Allah. Nah, sekarang kita ini gimana? Buku yang dari Allah ini mana? Nah, sekarang begini. Oke, sekarang begini. Menurut saudara saya, Bang Billy, Yesus itu ketika diutus ke muka bumi, dia hidup. Iya, saya tanya. Saya nanya buku ini mana? Saya tanya dulu Anda supaya Anda paham. Sekarang begini. Yesus ketika diutus ke muka bumi, dia hidup di tengah-tengah orang Kristen atau hidup di tengah-tengah orang Yahudi? Nggak ada orang Kristen di situ. Nah, oke. Nah, menurut Anda, orang Yahudi ini terima Yesus nggak? Terima. Yakin? Yakin. Lalu siapa yang melaporkan Yesus kepada Kekaisaran Romawi? Orang Yahudi juga. Berarti tidak diterima kan? Enggak juga begitu. Memang semua di Arab itu orang Arab menerima Muhammad. Enggak usah terlalu jauh. Enggak usah terlalu jauh. Kamu yang terlalu pemandangan. Enggak, sekarang aja dulu. Sekarang kalau Anda menolak keadaan yang dulu ketika Yesus datang, Anda mencoba untuk menutup itu. Sekarang aja.
Yerusalem itu menerima Yesus sebagai Mesias nggak hari ini? Ya karena mereka berhadapan dengan ajaran mereka terikat pada ajaran Yahudi. Kalau sekarang jawaban Anda kayak begitu, bagaimana dulu Yahudi yang dulu? Yang masih taat kepada Torah. Tidak semua orang Yahudi menerima Yesus dan tidak semua orang menolak Yesus. Hanya sedikit. Tapi bukan berarti dalam sekarang begini, bro. Ketika Yesus itu datang kepada manusia di Bani Israel, tanah Yudea kala itu adalah tanah yang dikuasai kekaisaran Romawi. Paham? Ada dua kekuatan yang menolak Yesus. Ya kan, kamu kalau disampaikan begitu melawan. Padahal ini kan santun, saya ini belajar untuk santun. Ada dua kekuatan yang menolak Yesus. Orang Yahudi menganggapnya anak haram. Romawi itu menganggapnya sebagai pengacau. Jadi kalau Yesus yang Anda tuhankan hari ini saja ditolak oleh dua kekuatan ini, Yesusnya aja ditolak, gimana ajarannya? Apalagi kitabnya. Itu loh, rasionya gitu loh. Sekarang begini. Ada orang yang kita benci datang ke Indonesia menjajah. Masa iya orangnya diusir terus bukunya, kitab sucinya kita simpan? Kita jadikan sebagai landasan pijakan dalam beragama? Kan tidak mungkin. Sama lagi tuh Yesus datang kepada Bani Israel, lawang dia jangankan dipandang sebagai nabi, dia dianggap sebagai anak haram, dianggap sebagai anak zina. Kalau Anda tidak percaya, silakan buka Talmud. Bagaimana mereka menafsirkan tentang Yesus dan ibunya. Jadi kalau dia ditolak sama bangsanya saja, jangan mimpi kemudian ada kitab yang diwahyukan kepada Yesus yang masih utuh hari ini. Yesusnya aja ditolak kok. Makanya di dalam pengakuan Paulus di Galatia 2 itu, dia mengaku sebagai rasulnya Yesus, tapi untuk non-Yahudi. Nah, pengikutnya Paulus kalian inilah. Gitu. Nah, yang menjadi masalah sekarang, coba kasih connect antara ajaran Yesus yang untuk Bani Israel dan ajaran Paulus yang untuk non-Israel. Coba kasih connect, nyambung nggak? Jawab dulu. Kalau nggak bisa jawab, baru saya lanjut. Apanya tuh? Book from Allah itu mana? Buku dari Apa? Allah. Baca Ikro. And when there come to the hand, book from Allah. Mana buku dari Allah? Book from. Ano, Gil? Aku baca apa? To the hand, book from Allah. Mana itu buku? Ya kan sudah kubilang tadi, sahabatku. Kalau Yesus aja ditolak, bagaimana mungkin kitabnya diterima? Coba. Kalaupun diterima, Bang Billy, kalaupun diterima, bagaimana kemudian kodifikasi kitab yang ada di tangan Yesus itu bisa sampai kepada kalian hari ini? Sementara kitab kanonik itu adalah karya tulis masing-masing pengarang. Lalu kitabnya Yesus mana? Cuma ya, aku tanya apa, kamu jawab apa? Aku tanya dalam Al-Quran kamu dikatakan buku Allah. Walamma ja'ahum kitabum min indillah. Kan begitu. Gimana? Jadi nggak ada ya buku dari Allah itu, nggak ada ya. Hanya kitabun itu di situ di surah apa ini? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? 89 itu Al-Quran, bukan Injil itu. Iya, saya minta. Buku dari mana? Nah itu Al-Quran dan juga Taurah dan juga Mazmur atau Zabur dan juga Injil. Al-Quran itu perkataan Jibril kepada Muhammad jadilah Al-Quran ya, bukan kedua. Iya betul. Nah itu pintar. Dari Allah mana? Gimana? Buku dari Allah itu mana? Nah itu dia Al-Quran. Memang zaman dulu ada buku waktu itu nanti diturunkan.
Allahu Akbar. Saya tanya sama Anda, duluan mana bahasa Indonesia daripada bahasa Arab? Ayo. Saya tanya, waktu Ya. turunkan, memang sudah ada, kitab itu sudah berbentuk, Al-Quran sudah berbentuk kitab. Sekarang begini, yang Anda pahami kitab itu apa? Buku. Nah, itu pemahaman bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Memang kitab itu buku. Nah, itu dia. Yang dimaksud kitabun di sini itu berbicara mengenai Al-Quran. Meski yang diterangkan di situ bukan bahwa Al-Quran itu jatuh dari langit itu dalam bentuk satu buku. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang dimaksud ini adalah akan menjadi sebagai petunjuk. Maka Al-Quran itu diwahyukan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ya, tapi itu loh. Ditulis kitab dari Allah loh. Kamu mau nyinyir ke kiri ke kanan. Iya, kitab dari Allah itu Al-Quran yang diwahyukan secara berangsur-angsur. Sekarang begini, yang kamu anggap buku misalnya, yang kamu anggap buku misalnya buku matematika. Apakah buku matematika itu tidak tersusun? Tersusun, tidak langsung menjadi sebuah buku, tapi dia disusun dari halaman, dari kurikulumnya dari submaterinya yang satu sampai kepada daftar pustaka, barulah kemudian dianggap sebagai buku. Nah, apakah kemudian ketika ada yang mengatakan buku saya di situ harus ada sudah menjadi buku? Tidak. Buku saya nanti ditanya mana bukumu, ya nanti saya akan tulis pelan-pelan. Itu sederhananya pemahaman Al-Quran itu. Makanya disebut wahyu. Wahyu itu penglihatan dari Tuhan kepada sosok Nabi, di mana Nabi ini menyampaikan pesan-pesan dari langit kepada umatnya. Makanya dikatakan kitab karena wahyu itu kelak akan dibukukan dan terbukti menjadi kitab. Nah, kalau mengenai Injil, Al-Quran juga menerangkan celakalah orang yang menuliskan kitab. Nah, apakah kitab yang mereka tulis itu sekaligus satu kedebuk langsung jadi? Tidak, tapi disusun, dikanon, itu yang dimaksud. Tapi mereka menuliskan berdasarkan daripada hasil penyelidikan mereka gitu. Jadi Injil yang dimaksud oleh Al-Quran, oleh Allah adalah wahyu layaknya Al-Quran yang sudah dikatakan kitab, tapi belum berupa kitab pada masa penerima sang Nabi ini menerima wahyu. Al-Quran apakah sudah dibukukan pada masa Rasulullah? Belum. Tapi sudah dikatakan kitab. Iya. Aneh kamu. Oke, kalau kamu bisa bertakiah begitu mau bikin apa? Oh, itu bukan takiah sahabatku, itu fakta. Contoh misalnya, ketika Allah menerangkan di dalam Al-Quran, seperti yang Anda katakan tadi, walamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqan lima ma'ahum. Apakah di situ sudah ada Al-Quran? Belum. Tetapi sudah dikatakan sebagai kitab. Kenapa? Karena ini berbicara masa yang akan datang. Masa setelah pewahyuan akan muncul sebuah kitab. Nah, pada masa Rasulullah Muhammad SAW disebut kitab Al-Quran, tapi belum ada Qurannya. Pada masa Yesus sudah disebut Injil, disebut kitab, tapi belum ada Injilnya, belum ada kitabnya. Berarti proses setelah mereka kemudian menerima wahyu, baru dibukukan. Lalu apa yang membedakan antara Al-Quran dengan Injil? Al-Quran dihafalkan, Al-Quran dijamin, dijaga oleh yang mewahyukan, Injil tidak, dan tidak dihafalkan. Sehingga terjadilah apa yang diterangkan Al-Quran. Bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah tercemar. Makanya sahabatku, di Al-Quran itu, kalau Anda melihat terjemah, kalau Anda tidak mampu original teks, baca terjemahan Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, Anda tidak akan pernah menemukan adanya antisipasi dari Tuhan agar jangan menambahkan ayat Al-Quran dan jangan mengurangi. Tidak ada itu. Karena tidak akan ada yang mampu. Tapi kalau di kitab Anda,
bergejibun ayat baik dari perjanjian baru maupun perjanjian lama yang menekankan jangan menambahi, jangan mengurangi, jangan menambahi, jangan mengurangi. Kenapa? Karena memang tidak ada jaminan dari Tuhan untuk menjaga firman yang datang kepada mereka. Jangan mengurangi, jangan menambahi. Ulangan 44 nomor 4, Amsal 30 nomor 6, Wahyu 22 dan seterusnya. Jangan kau menambahi. Lalu di situ bukan hanya jangan menambahi, jangan mengurangi. Allah mengancam, ancaman kepada mereka yang menambah dan mengurangi. Berbeda dengan Quran. Al-Quran justru menantang. Silakan membuat kitab yang semisal. Artinya Anda disuruh membuat kitab. Kalau tidak mampu satu kitab, silakan 10 surah. Kalau tidak mampu, silakan 1 surah saja. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang mampu menjawab tantangan itu. Itulah pembeda antara kitab-kitab terdahulu yang memang berasal dari Tuhan yang sama. Kitab yang lain tidak ada jaminan dari Allah, sementara Al-Quran mendapatkan jaminan dari Allah. Kenapa Al-Quran dijamin mendapat jaminan dari Allah? Karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk manusia dan diperuntukkan untuk semua zaman. Sementara kitab-kitab yang lain, kitabnya Musa hanya untuk kaumnya, kitabnya Isa hanya untuk kaumnya. Tapi Al-Quran, ya ayuhan nas. Kalau kitabnya Nabi Isa, ya Bani Israel. Musa, ya Bani Israel. Tidak ada. Coba Anda lihat dalam kitab Anda. Ada nggak seruan kepada seluruh umat manusia? Nggak ada kan? Yang ada, kalau kita paksakan Matius 28 nomor 19 nomor 20, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, kalau diperintahkan beritakan Injil kepada seluruh makhluk, maka seluruh makhluk harus tahu bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan dan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Bukan malah sebaliknya, Injil yang diminta untuk diperintahkan, diajarkan ke seluruh makhluk, yang Anda diberitakan adalah surah-surah Paulus agar menyembah Yesus. Salah. Yang harus diberitakan itu Injilnya Yesus. Apa itu? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Itu yang membedakan kita, kawan. Nah, coba logikanya begini, sebelum Anda tanggapi, ya 30 detik dari saya. Cobalah Anda lihat, telaah dengan rasa persaudaraan sebagai anak bangsa. 30 detik dari saya. Nanti Anda tanggapi. Coba Anda sikapi dengan rasa sesama saudara anak bangsa yang makan beras dari pertanian yang sama, yang minum air dari tanah yang sama. Dari udara yang masuk ke hidung saya keluar, kamu hirup kembali. Coba telaah. Bagaimana orang Yahudi menghina Yesus? Bagaimana mereka menghujat Yesus? Menistakan Yesus. Orang Yahudi menganggapnya anak zina. Kristen menganggapnya orang terkutuk yang mati di tiang salib. Kami umat Islam, mana ada hinaan dan hujatan seperti itu? Kami sangat memuliakan Yesus. Bahkan di kitab kami dikatakan terkemuka di dunia, di akhirat. Orang yang suci, orang yang mulia. Bayangkan. Tapi kenapa kemudian Islam yang dianggap sebagai penghujat Yesus? Camkanlah itu, sahabatku. Silakan. Jadi di sini Al-Quran salah paham tentang apa Injil, apa Taurat. Ya, menurut si Suma bahwa isi daripada Injil itu berbentuk kitab. Isi daripada Injil itu adalah, hai dengarlah bahwa Allah itu esa. Itu. Jadi logikanya aja, kitab yang bernamanya kitab itu tentunya tercatat banyak tulisan. Terus isinya hanya mengatakan itu, logikanya apa? Itu nggak ada logika. Terus ngapain juga kalau Yesus hanya membawa Injil yang berisi tentang bahwa Allah itu esa. Yesus hadir di antara bangsa orang Yahudi yang berpaham bahwa Tuhan adalah esa. Terus datanglah si Yesus. Ngapain repot-repot bawa pekabaran itu double? Inilah karena kenapa? Karena Muslim itu tidak mau belajar, tidak mau menerima apa sih Injil itu. Jadi yang dikira bahwa Injil itu adalah nama kitab. Taurat itu nama kitab.
harusnya mereka tidak paham. Karena kenapa? Injil itu artinya apa? Ya, kabar keselamatan. Kabar keselamatan itu apa? Itu juga harus paham apa daripada maksud daripada kabar keselamatan. Nggak paham Injil. Kita ambil aja bahwa dikatakan kitab Taurat. Jadi di dalam pemikiran Muslim bahwa kitab Taurat itu adalah nama buku. Nah, harusnya kalau mereka paham bahwa kitab Taurat itu kenapa disebut Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah kitab Taurat, karena di dalam terkandung hukum-hukum aturan, entah ada hukum dari Allah dan hukum juga dari beberapa aturan-aturan bangsa Israel. Makanya disebut itu kitab Taurat. Jadi Taurat itu bukan judul, tetapi semua itu ada makna. Kita bisa buktikan bahwa dengan tegas saya katakan tidak ada penjelasan arti daripada Injil dalam Al-Quran, hadis, dan tafsir. Tidak ada. Karena kenapa? Karena dalam keislaman itu hanya paham Injil Taurat itu adalah label, tidak lebih. Itu yang saya katakan. Kalau saya salah, buktikan bahwa Al-Quran dan Injil, Al-Quran, hadis, dan tafsir menjelaskan arti daripada Taurat, arti daripada Injil. Itu aja semua yang aku minta. Kamu jangan dulu menjelaskan yang lain-lain sebelum kamu jelaskan arti Injil, arti Taurat dalam versi keislaman. Silakan. Oke, baik. Ya, begini Bang Billy ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan sahabat saya ingin mengurai supaya nanti kena kepada pertanyaan. Tunjukkan nanti ya setelah ini ayat-ayat, semua ayat yang menyatakan Yesus mengajarkan Injil. Nanti kita lihat, apakah Injil yang diberitakan Yesus berisi Injil atau gospel atau perjanjian baru? Itu satu. Kedua, apakah Injil kerajaan Tuhan yang diajarkan Yesus, yang mana di dalamnya adalah dikatakan Injil itu adalah berita keselamatan. Berita keselamatan yang diajarkan Yesus itu adalah berita keselamatan yang diajarkan oleh Paulus dan kitab kanonik hari ini. Bahwa keselamatan itu adalah menyembah Yesus, mengimani Yesus mati di tiang salib. Itu poin. Oke. Sekarang, ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, Allah menerangkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wahai Muhammad, aku tiada mengutus seorang rasul pun ke atas muka bumi ini, ya, selain mewahyukan kepada mereka tidak ada Tuhan selain aku. Maka karena itu, sembahlah aku. Itu poinnya. Al-Quran datang tidak menceritakan kisi-kisi pengajaran kitab-kitab terdahulu. Bahwa Musa diberi kitab Torah, isinya seperti ini. Yesus dikasih kitab, isinya seperti ini. Tidak. Tapi Al-Quran menerangkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada yang saya utus, wahai Muhammad, selain yang kuutus itu, kuserukan agar mereka menyampaikan seruanku bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Itu berita keselamatan yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam apa yang Anda katakan sebagai Injil menurut Anda. Di dalam kitab Anda, saya sudah sering dan teman-teman debater Kristen kenal saya sebagai orang yang selalu menafsirkan data-data di dalam kitab yang Anda imani sebagai kitab suci. Saya ambil di dalam Yohanes 17 nomor 8. Yesus menerangkan begini, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Poin pertama. Poin kedua, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Poin kedua. Poin ketiga, perintah Yesus yang mengajarkan bahwa aku
melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Kalau tidak karena itu, janganlah engkau percaya kepadaku. Tiga poin ini dibalut dalam satu rangkaian pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Apa itu? Sahabat semua, yang ketiga apa semua? Ketika tiga pengajaran ini, perintah Yesus. Ketiga poin pengajaran ini dibalut dalam satu konsep yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Apa itu? Kamu bedakan ya perintah, sabda dengan perintah. Ya, Oke. jangan semua dalam perkataan Yesus kalian maknakan dengan perintah. Ini yang menjebak pemahaman kalian sampai salah. Ya. Oke. Lalu kemudian Yesus rangkai dari penjabaran 3 poin tadi dalam sebuah konsep pengajaran kepada Bani Israel. Apa itu? Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Nah, coba kita lihat. Umat Islam mengakui Yesus adalah nabi, dia adalah rasul. Maka yang mutlak punya hak menyampaikan tentang keselamatan dan tentang pola jalan dan hidup itu adalah Yesus, bukan oknum lain. Bukan oknum lain. Yesuslah yang menjadi sumber. Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah jalan kehidupan, jalan keselamatan, dan jalan hidup menuju kepada Tuhan. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Berarti semua keyakinan, semua prosesi ibadah, semua konsep iman kudu wajib melalui pengajaran Yesus. Yesus pernah menjadi guru. Ya. Ini kayaknya nggak akan dapat poin. Kamu menerangkan apa yang saya tanya, kamu menjelaskan nggak dapat poin. Dijawab kok tadi, semuanya nggak dapat poin. Sedikit lagi, 30 detik, sabar. Saya timer aja, timer aja 22 menit. Saya tidak ada waktu banyak. Kebetulan ada tamu dari Palu yang ingin jumpa saya. Di sini kita bukan berdebat. Ya dengerin dulu Bang Juma. Bang Juma mau ini lagi di kantor. Dengerin saya dulu 30 detik. Saya ingin merangkai semua ucapan saya tadi. Ya, oke. Adalah sangat benar. Enggak, 30 detik aja saya. Lanjut. Adalah sangat saya sayang Anda, saya cinta Anda, saya kagumi Kristen. Andai saja Kristen itu menjadi sebuah agama berlandaskan konsep yang tertuang dari lisannya Yesus. Sayang sekali, hari ini Anda beriman kepada Yesus berdasarkan tulisan-tulisan orang lain yang tidak berasal dari lisannya Yesus. Tentang Injil, pertanyaan saya, kemana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Silakan Anda urai, Anda boleh menjawab, Anda juga boleh tidak menjawab. Silakan Anda tanggapi pernyataan saya. Mangga. Yesus menegaskan firman itu Yesus menyampaikan firman yang telah disampaikan kepada Yesus. Firman itu adalah perkataan ya. Tetapi Allah tidak berbicara kepada Yesus. Tetapi dalam firman ini dalam bentuk pekerjaan. Ada dalam ayat mana ya? Saya akan lihat bahwa segala pekerjaan. Jadi firman itu dalam bentuk pekerjaan. Jadi firman firman segala pekerjaan gitu, Bil. Dalam bentuk pekerjaan. Jadi di sini dalam bentuk visi Yesus. Bukan itu pertanyaannya Bang Juma. Mana firman itu yang telah diterima oleh Yesus? Iya, makanya jadi dimaknai kalian firman itu adalah perkataan Allah. Tertulis enggak? Enggak, di situ itu firman itu kan banyak arti dalam kekristenan. Apa itu? Nah, sudah enggak usah kamu nanya lagi satu demi satu. Handi, itu bukan dialog itu. Jadi firman itu dalam bentuk pekerjaan Allah itu dikatakan firman. Ya, kalau kita lihat salinan lain di situ ditulis apa? Coba dicek dulu. Menurut Bang Juma tertulis apa tidak itu yang terima oleh Yesus? Ya, enggak ada tertulis karena jadi firman yang diterima oleh Yesus Bang Juma enggak semua ditulis gitu loh Bang Juma. Ya, biar dulu dia menguraikan, Bang.
Iya, Bil. Silakan Bil. Yohanes 5 ayat 36 katakan, tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu Ya. pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Itu Ya. pekerjaan yang diserahkan Allah, itu yang disebut firman. Firman, betul. Itu juga betul. Ya. Terus Sekarang kita ada lagi? Nah, Ada lagi? enggak. Sekarang yang saya tanya tadi, apa penjelasan Islam tentang arti Injil dan arti Taurat? Ada nggak dijelaskan? Kalau nggak ada, kita sudah clear, habis, selesai. Ada nggak? Ya, baik. Jadi Al-Quran itu tidak kemudian menjadi sebuah buku yang membahas tentang definisi-definisi. Al-Quran hanya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Torah kepada Bani Israel melalui perantaraan Nabi Musa. Demikian juga Daud, demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, isi daripada pengajaran daripada kitab ini adalah mentauhidkan Allah dan memberikan syariat kepada kaumnya Nabi Musa. Tidak dikatakan Taurat adalah, Injil adalah, enggak seperti itu. Yang kami pahami adalah ketika Allah mewahyukan firman atau wahyu kepada nabi-nabi terdahulu, isinya seperti yang saya terangkan tadi. Ya, hati-hati di jalan. Yang saya terangkan tadi bahwa Allah itu menerangkan, aku tidak mengutus seorang nabi pun, seorang utusan pun sebelum engkau, selain aku mengajarkan kepada mereka, ya, berupa wahyu. Wahyu ini adalah Torah, Injil, Zabur, bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Nah, sekarang coba kita lihat, masih ada sisa-sisa itu di dalam pengajaran Musa, pengajaran Daud, dan juga pengajaran Yesus. Itu nggak bisa dipungkiri tuh. Oke. Jadi apa yang aku tanyakan kamu jawab lain juga, maka aku belum dapat poin. Bukan saya jawab lain. Saya tidak bisa mengada-ngada. Oke. Jadi sudah jelas ya, Ya. Dalam keislaman itu tidak mengetahui apa Taurat, apa arti Injil. Itu dia masalahnya. Injil itu kan bahasa Yunani. Bukan tidak mengetahui. Bukan Iya, tidak mengetahui. Dia salah paham. Tetapi jelasnya. Jadi kok salah seakan-akan paham? Sekarang saya tanya sama sahabat saya ini, Bang Billy, Torah itu berupa ketetapan Tuhan atau bukan? Taurat itu artinya aturan, perintah, ada ketetapan Ya Allah. udah. Itu berbicara tentang aturan bangsa Israel. Oke. Gimana sih? Baik. Nah, Berarti udah benar ya? apa yang benar? Berarti benar bahwa kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada kaum terdahulu itu berisi aturan. Enggak semua kan, itu tidak semua kitab itu berisi wahyu. Enggak semua. Ini yang tapi kalian paham bahwa kitab yang benar itu 100% itu wahyu Allah, penyampaian Allah. Bahkan kalian juga salah paham bahwa ada buku turun dari langit. Ini masalahnya. Kalian memahami kitab itu beda. Kalian memahami kitab itu lain. Artinya kalian memaknai kitab yang benar itu adalah perkataan Allah seutuhnya. Sedangkan Alkitab itu yang tidak ada perkataan Allah seutuhnya dalam kitab. Kitab yang mana itu? Tidak ada. Artinya jika kalian menolak kitab Taurat dan kitab Injil, kalian berbicara tidak ada isi. Artinya kalian tidak bisa membuktikan. Sekarang kalian berbicara tentang kitab Taurat. Mana Taurat itu yang kalian bicarakan? Kalau kalian berbicara tentang Injil, mana Injil itu yang kalian bicarakan? Nggak ada dasar. Buktikan dulu di mana kitab Taurat. Gimana yang kalian ceritanya? bicarakan. Sekarang begini, kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, boleh dong saya minta kitab Torah yang diterima Musa? Boleh nggak? Anda lewat Zoom tunjukkan dong kitabnya Nabi Musa, ada nggak? Ia mengatakan Musa menerima kitab kan kalian, karena kalian tidak paham. Lah iya, memang Anda memungkiri bahwa Allah mengutus Musa diberikan sebuah kitab pengajaran berupa Torah. Anda ingkar terhadap itu. Makanya aku bilang, mana kitab itu? Sekarang Anda buktikan di mana kitab yang diturunkan kepada Musa hilang. Di mana kitab yang diberikan kepada Isa hilang karena sudah ada Al-Qur'an. Kan begitu. Al-Qur'an tidak pernah mengatakan bahwa kitab Torah itu hilang. Oh, terus Nggak mana? pernah. Terus Ya, mana? Al-Quran hanya menerangkan bahwa orang-orang terdahulu yang diberikan kitab oleh Allah itu gemar merubah-rubah. Sabar Bil. Yang harus menunjukkan kitab itu Anda, bukan saya. Iya, Anda yang harus menunjukkan kitab itu, bukan saya.
Saya tidak mengimani kitab itu masih ada sekarang. Karena Kitab itu saya imani sudah bercampur aduk dengan pengajaran tangan-tangan jahil manusia. Jadi kalau Anda ingin bertanya mana kitab yang sudah bercampur aduk, saya suruh Anda ke Gramedia beli kitab Perjanjian Lama itu. Nah, kitab Perjanjian Itu Lama Bang. itu adalah translate dari kitab Tanak. Nah, sekarang saya minta mana original teksnya, apa yang Anda jadikan acuan? Silakan apa yang Anda jadikan acuan? Kenapa? Anda kepepet maunya meminta kitab yang aslinya. Ya udah ke Israel sana. Oh, Israel pun nggak punya kitab itu. Nah, sekarang mana kitab itu? Nah, sekarang kitab Esra aja itu Anda harus tahu itu hidup di mana, tahun berapa. Oke. Sekarang saya tanya, Esra itu siapa? Al-Quran yang asli mana? Gimana? Al-Quran yang asli mana? Al-Quran yang asli Ya. ini yang Anda maksud apanya? Yang diturunkan kepada Muhammad mana? Oke. Yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bacaan. Oh, bacaan. Iya, bacaan. Bacaan yang asli Anda ingin tanya? Oke. Surah Jadi apa? Kitab Ayat berapa yang Anda minta? Para nabi dahulu bukan dalam bentuk kitab, tapi dalam bentuk surat-surat. Makanya surat menjadi surat. Terus bentuk apa? Pewahyuan. Kalau Torah itu kitab-kitab dahulu itu dituliskan bukan dalam bentuk kitab, masih dalam gulungan-gulungan. Ya, tadi kamu ngomong Al-Quran loh, pindah lagi ke yang lain loh. Ke kitab dahulu, makanya pindah nih pertanyaannya. Sekarang kalau di Al-Quran pun mau ditanya mana kitab yang dipegang oleh Muhammad, mana. Ya, beginilah kawan. Tadi kan saya mengurai di awal saya sudah mengurai bahwa Al-Quran itu sejatinya diwahyukan sama seperti Injil. Disebut kitab nggak ada pewahyu, nggak diwahyukan begitu. Jadi kan beda konteks kita. Kalau dalam pemahaman kamu membawa kita siapa? Kamu membawa kita siapa? Beda pemahaman. Saya berbicara ini saya berbicara perspektif Al-Quran. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah, bukan Tuhan yang dibentuk Kristen lain. Kalau Tuhan yang dibentuk Kristen berdasarkan tulisan-tulisan orang yang tidak berbicara kita, kalian nggak paham kitab. Karena kenapa saya bilang kitab. Sekarang begini, ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, dia menerima firman berupa pernyataan wahyu enggak? Tidak. Loh, lalu menerima wahyu. Loh, ini kan Oke. Dengarkan sahabat-sahabat. Tolong, boleh enggak 1 menit? Boleh Bang Joma. Jangan 10 menit boleh. Biar dia agak tenang. Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Tuhan kepadanya. Yang diterima ini berupa wahyu apa? Memang kalau di wahyu itu perkataan Allah kepada seorang nabi, kapan? Terjawab ya. Maka berfirman Terjawab ya. kepada Yesus. Terjawab ya. Allah berfirman kepada Yesus. Oke. Justru ini nanti akan membuat Anda jatuh terhuyung-huyung. Gini, ingat pertanyaan Anda. Tolong sahabat-sahabat di sini ingatkan nanti saya tentang pertanyaan terakhir dari saudara kita Billy. Ya. Begini, Yesus berkata begini di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, apakah Yesus ketika jadi guru dia bisu atau berkata-kata? Oke, sekarang saya mau kasih tahu kamu. Enggak, tunggu dulu. Berkata-kata atau bisu Yesus itu? Enggak, makanya saya mau kasih tahu sama kamu. Beda Allah berbicara dengan manusia, itu disebut firman. Tetapi Allah berbicara kepada Yesus itu ada dalam pikiran Yesus, karena di dalam tubuh Yesus itu ada tanpa pembicaraan kata per kata. Oke. Mau lari kemanapun Anda mereka mempunyai hubungan kasih yang tentunya berbeda dengan hubungan kepada manusia. Oke. Itu pemahaman Kristen terhadap Yesus. Sekarang begini, secara logika, Yesus itu berkata-kata. Asal-usul perkataannya itu dari mana? Dari dirinya sendiri kah? Atau dari unsur lain? Karena di dalam tubuh Yesus ada kealahan. Kealahan itu yang berbicara kepada
Yesus, karena Yesus adalah firman. Kamu nggak akan ngerti. Kalau begitu kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Iya, karena Ya. dalam diri itu dia tidak bisa berkata-kata dalam dirinya dalam bentuk manusia. Makanya dia harus minta kehendak Allah. Oh, Sisi daripada keilahian Allah. jadi diriku sendiri di situ bukan Yesus ya, bukan Allah ya, bukan Theos ya. Iya, cuma Berarti jadi, Yesus dan Theos beda. saya tanya, kamu terima nggak bahwa di dalam tubuh Yesus ada dua sisi kehidupan, Allah dan manusia? Terima nggak? Enggak. Bagaimana kamu bisa Enggak. apa penjelasan saya kalau kamu nggak bisa terima? Saya lagi sedang membahas Yesus karena Yesus adalah juru selamat, Oke, bukan Suma. Anda. Jangan tidak paham. Kamu tidak Oh, bukan begitu. Bukan. Iya. Kalau Kristen itu sudah final. Yesus itu seperti PLN, kadang mati lampu, kadang nyala lampu. Kalau dia lagi lemah, dia manusia. Kalau dia lagi hebat, dia Tuhan. Kristen hafal saya itu. Nah, sekarang ini sedang saya kita juga bahas. tahu kalian juga seperti PLN. Ketika minoritas, kalian mengajarkan baik-baik. Ketika kalian banyak, mulailah kalian melakukan aksi-aksi yang tidak itu sama Kok lari aja ke PLN. situ? Kok lari ke Makanya situ? jangan nyinggung PLN lah. Saya bisa nyinggung juga kalian PLN. Makanya dijaga. Jangan Tapi kan kami tidak terbukti, kami mayoritas di sini. Maunya Kami mayoritas di sini. pemahaman kalian. Kami mayoritas di sini. Kristen terancam tidak di negara ini? Karena Ayo. takut undang-undang. Maksudnya? Sudahlah semua. Maksudnya? Jadilah Takut yang undang-undang jujur, gimana? Pak. Bukan Takut takut undang-undang undang-undang, gimana? bukan takut undang-undang, Bil. Perintah di Al-Quran nggak boleh kita agresif. Nggak boleh. Perintah Nggak di boleh Al-Quran. Nggak boleh. Makanya Tapi coba Anda serang kami. Oke. Coba Anda serang kami. Kak, Coba Anda serang masa kami. kamu serang? Coba Anda usir kami dari negara kami. Coba. Berani nggak? Kok kami Kami mengusir Islam ini? itu. Pernyataan orang bagaimana itu semua? Ya, supaya kamu tahu bahwa umat Islam itu sangat cinta terhadap kedamaian. Aduh, Suma. Ya, Anda tadi yang mengatakan kalau kami mayoritas. Kalau kami mayoritas, kata Anda. Nah, sekarang begini, Bang Billy. Sekarang begini, saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Ketika Indonesia berhasil mengusir penjajah Kristen berbangsa Belanda, kalian mayoritas atau minoritas pengikutnya waktu itu? Minoritas nggak kalian? Ada nggak hukum-hukum Indonesia Kamu sudah sekolah di berdiri mana, pada Suma? saat itu? Cuma karena pertanyaan kamu bagaimana ketika bangsa Indonesia mengusir mayoritas Belanda Kristen, kok kenapa sih kamu membawa Kristen ke Belanda? Lucu kamu ini. Belanda Yang membawa dimaksud Kristen itu yang mana? Kristen itu yang mana? Yang dimaksud Kristen itu yang mana? Kemerdekaan tidak menyebut agama, ya. Kemerdekaan tidak menyebut agama. Kamu Nah, tahu itulah kalian pintarnya. Itu ku bilang tadi kalian itu PLN. Kalian itu PLN. Cuma kamu Kalau kalian itu tersudut, kalian lepaskan identitas Kristen. Tapi kalau kalian lagi bangga, oh Kristen di dunia paling kaya, Kristen di dunia paling cerdas, kalian bawa Kristennya. Tapi giliran kedoknya kebuka, kalian lepaskan Kristennya. Itulah hebatnya kalian. Diutus licik, cerdik seperti ular. Hebat kalian itu. Cuma kamu paham nggak? Kalau Vatikan yang negara yang ke-6 tidak menentangkan kemerdekaan Indonesia atau tidak mengakui secara yuridis, nenekmu kiper, mana ada Vatikan ikut kamu jangan ngarang. Vatikan bukan negara, Vatikan bukan negara. Banyak cerita kau itu ngarang cerita. Negara yang ke-6 itu dalam pengakuan Vatikan bukan sebentar ya. Vatikan bukan negara. Vatikan tidak masuk anggota PBB. Banyak cerita. Sekali lu saya ulang ya. Dengar begini, kawan, kita sudah merasakan hidup Islam mayoritas dengan yang non minoritas. Kalian damai. Kita belum pernah merasakan kalian yang mayoritas. Jangan merubah sejarah. Inilah efek buruk daripada kalian merubah sejarah. Lucu. Sejarah apa yang Anda ingin bawa di sini? Kebetulan saya pakar sejarah. Sejarah apa yang Anda ingin jajakan? Kalau kamu tidak tahu, saya lebih pakar. Oke, begini saja. Sejarah apa? Bill, yang bawa Kristen ke Indonesia siapa? Silakan, Bill. Islam. Coba dijawab Arab dulu ya. Saudi.
Arab Saudi yang bawa Kristen kini mencari kebenaran dunia dulu. Mayoritas ya. Mencari kebenaran dunia dulu itu. Mencatat kamu yang nyinggung tadi mayoritas. Mayoritas mencatat sejarah agama Kristen dibawa oleh Belanda. Fakta dalam kegerejaan tidak ada misionaris dari orang Belanda. Dan itu adalah fitnah kita dikatakan agama Kristen dibawa oleh Belanda. Woi, itu adalah apa catatan sejarah dari mana itu? Kamu kenal Like Decker nggak, Bill? Like Decker orang mana, Bill? Enggak, tidak ada. Yang ada di sini hanya orang Jerman dan orang Portugis. Like Decker orang mana, Bill? Like Decker orang mana? Tanya aja sama dia. Tidak ada. Sekarang buka catatan orang Belanda bawa agama Kristen. Ayo. Yang bangun katedral di Monas siapa, Bill? Bang Andi, jelasin 3G Bang Andi. Yang bangun katedral di kawasan Monas siapa? Sabar. Belanda mengkambing hitam ke agama Kristen dalam yang bangun. mereka. Bill, dengerin dulu. Sabar. Yang bangun Harus berterima kasih kepada penjajah kamu, Billy. Ya, yang bangun katedral di kawasan Monas siapa, Bill? Ini kantor saya ini Bang Handi, jaraknya 200 meter dari tempat saya duduk sekarang itu, peninggalan Belanda gerejanya. Mau saya fotokan? Ya sama dengan yang di jalan pinggir laut itu apa namanya? Jadi jangan bicara mayoritas minoritas. Di zaman Belanda bukan berarti Belanda itu yang mempionirkan atau mengadakan Kristen. Yang membawa Bible ke Indonesia siapa, Bill? Nanti tipu lah. Bill yang membawa Bible ke Indonesia. Sebentar yang lainnya. Yang bawa gospel, ingat itu, Bill. Sebentar ya. Yang bawa Bible ke Indonesia. Sebentar ya. Yang bawa Bible ke Indonesia, kemudian lain menerjemahkan dari itu siapa, Bill? Kalau bukan Belanda, Bill. Tanya LAI, dia menerjemahkan, ya, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dari mana, Bill? Dari Belanda, Bill. Baca sejarah LAI, Bill. Dari yang berpusat di Bandung menjadi Lembaga Batavia Indonesia, kemudian menjadi LAI tahun 1954, Bill. Waktu itu Belanda yang megang, Bill. Waktu Indonesia merdeka ada teriakan nggak haleluya? Nggak ada, Bill. Yang ada Allahu Akbar, merdeka. Bang Handi. Ya, siap. Pada tahun 661 POC itu dengan tegas melarang umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Kapan Belanda bawa? Belanda ada sejarah ditutupi. Ngerti nggak namanya POC, Periodic Ya udah, kalau begitu kita ucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada Belanda kalau gitu. Justru Belanda yang kebalik minta maaf Belanda karena kamu tidak mampu mengkristenkan seluruh Indonesia. Maaf ya Belanda ya. Ngomong sedikit Bang Andi. Ya silakan ya. More dulu silakan More. Nambahkan keterangannya Bang Juma ya. Belanda waktu menjajah bangsa Indonesia itu khususnya ketika Belanda masuk ke Aceh ya, kekuasaannya itu melarang warga Aceh yang Muslim untuk naik haji. Betul itu. Saat itu Belanda itu bukan di bawah ya, ada kerjasama dengan Turki Utsmaniyah ya. Dan lalu ini Sri Sultan Sulaiman menekan Belanda agar tidak mengintimidasi atau mengintervensi warga Kesultanan Aceh untuk naik haji. Itu ada di History of Ottoman, itu masuk, dan bahkan ada sampai sekarang surat selembaran ya dari Kesultanan Aceh menyurati Kesultanan Ottoman untuk minta bantuan dari kekuasaan intimidasi. Ottoman. Belanda mempunyai wewenang untuk pelarangan naik haji. Hebat sejarah kamu, More, hebat. Mau saya tunjukin. Emang hebat itu. Di buku History of Christianity juga ada. Ada. Dalam kekuasaan si Makanya Ottoman kalau sekolah itu, jangan bolos terus, Billy. Kalau sekolah jangan bolos terus. More, Jadinya Belanda kamu itu buta lari ke pengetahuan. Indonesia karena kenapa, More? Karena 3G, karena 3G. 3G bukan 4G. Dia 3G. Iya, Dia mencari mereka. gold, glory dan gospel ya. Yang ketiga kejar itu dulu misi kamu tadi. penginjilan Dalam gospel. sejarah Yang Ottoman ketiga itu misi gospel. Kamu buta sejarah gitu loh. 3G, tahu 3G? 3G satu gold, glory dan gospel.
Coba. More. Religi itu bukan GSM, Bil. Gospel itu apa? Memberitakan Quran gitu, gospel itu. Jadi begini Udahlah, ya, lucu lah, lucu. Dalam Billy ini kalau di kekuasaan sini selalu Ottoman, ada lawakan. Makanya Kuasai Ottoman, Belanda More Reski sebenarnya Bang Juma. Sebelum kamu out, Billy. Sebentar ya, sebentar. Sebelum kau out, kau tinggalkan nomor rekening di sini. Iya. Jadi Karena saya merasa begini, terhibur. More. Itu sangat honor kau. Perlukan ini, aduh. More, dengar baik-baik, More. Kamu tahu sejarah, tapi kamu memutarbalikkan lagi sejarah. Belanda nggak mampu sama kekuasaan Ottoman, itu yang pertama. Maka larilah Belanda dengan membawa 3 gol. Pada Ya, mereka faktanya merekayasa. tercatat di buku sejarah, Billy. Sabar. Tercatat di buku sejarah, Billy. Iya, sabar, More. Sabar Aku gimana? belum ngomong. Tercatat di buku sejarah. Tercatat di buku sejarah. Kamu mau ngeles apa lagi? Jadi, Kamu pernah masuk sekolah SD enggak sih? Itu pelajaran kelas 4 SD loh. More. PS Sejarah sejarah. Indonesia itu banyak juga ikut Wah, lain. nggak Jadi, pernah sekolah nih orang nih kelihatan. Kamu Nih. lihat Udahlah lanjut lah, fakta. suka-suka Ya. kau. Iya, benar. jadi begini ya, fakta Ottoman itu tidak bisa Gini aja, Bil. Mempercepat. Ya, Belanda datang ke Indonesia itu secara baik-baik atau secara paksa? Belanda datang di Indonesia tujuannya apa, Bil? Ya. Lanjut dulu, ada telepon. Itu diterangkan, Bil ya. Belanda datang ke Indonesia ngapain? Silakan. jangan dimut lah. Makanya aku bilang Belanda itu hanya kami hitamkan 3G. Kalau mereka membawa Gold Glory Gospel, ngapain bahasa Inggris bukan bahasa Belanda? Itu bukti pertama. Mereka tidak bawa agama. Mereka hanya kami hitamkan Bill, agama. Itu Bible yang pertama kali taruh ke Indonesia itu bahasanya Belanda, Bill. Pembantaian LAI itu pendeta juga bahasa Belanda awalnya. Bukan sabar. Kau itu suka memutarbalikkan keterangan dan fakta yang ada gitu. Jadi 3G itu hanya kamu mau saya kami tunjukin hitamkan draft LAI yang berbahasa Belanda. Ada loh di website Gospel, LAI. iya. Catat aja itu. Bahasa Melayu tahun berapa, bahasa Belanda tahun berapa. Oke, saya lanjutkan. Gold Glory Gospel itu hanya dipegangi oleh Belanda. Kalau mereka memang benar-benar membawa kekristenan harus bahasa Belanda dong, bukan Gold Glory Gospel itu bahasa Inggris loh. Logika kalian di mana? Yang pertama, tadi dibantah oleh Sultan. Mau saya kasih tahu yang bahasa Belandanya dari 3G itu. 6 pengakuan negara dulu kita bahas. Terus kamu terguncang karena kamu di sini kalian nggak bisa memperbalikan fakta gitu loh. Sabar. Nah, itu ada tuh di situ tuh. Lihat tuh. Lihat, baca dulu, baca. Ya udah. Literasi dari mana itu? Literasi dari mana? Literasi dari mana? No, literasi dari mana? Bagaimana? Jadi begini ya. Jadi begini. Kita fair-fairan aja di sini. Begini gimana? Kamu nih. Coba kamu nyusun sejarah udah gitu buku kamu terbitkan coba. Pasti diketawain, saya berani jamin itu. Sabar more. Lihat tuh bukunya ada tuh. Tuh lihat tuh. Bukan sabar, ini ada datanya gitu loh. Iya. Santai-santai Bill, nggak usah malu Bill. Saya cukup tahu kok Indonesia bisa Kristen masuk Indonesia itu karena penjajah. Kita semua udah tahu. Gak usah malu lah. Gospel itu Belanda itu mereka kan company, mereka itu bisnis. Kamu bukan orang Belanda. Kamu tahu mereka tidak mengabarkan Injil. Ya begitulah fakta sejarah. Yang saya kasih tahu, yang simpel aja kalian tidak paham bahwa dikatakan pengakuan itu 6 negara yang mengakui Indonesia itu tidak paham kalian gimana? menolak. Itu datanya ada. Itu masuk materi pelajaran sejarah, Billy. Itu sejarah SD, Billy. Makanya saya jadi meragukan kamu pernah sekolah SD dan lulus SD gitu loh. Kamu untuk pelajaran ini yang paling dasar itu udah. Gitu saya langsung loncat SMA sudah langsung SMA. Langsung loncat SMA. Sudah puas. Udah, cukup. Saya nggak mau mempermalukan Billy. Dari sini netizen sudah tahu kapasitas Billy sampai di mana. Enggak, bagaimana bicara kapasitas? Sejarah aja pengakuan negara Vatikan kalian bilang nggak ada. Bagaimana kalian mau bicara kepintaran? Vatikan aja pengakuan negara secara yuridis kalian tidak tahu? Gila. Mau bicara sejarah di depan aku, bagaimana ceritanya? Ya sudah. Yang menjajah Nusantara ini Islam, bukan Kristen, udah. Gak usah bawa agama dalam biar senang. Ya makanya lain kali kalau dialog aja, jangan mayoritas. Jangan sakit hati lah karena minoritas. Kalau bicara agama 350 tahun menjajah. Yang menjajah Indonesia itu Ottoman, Bang Juma. Udah. Iya. 350 tahun 3 abad loh menjajah sambil mengajarkan Alkitab, Bible. Tetap minoritas ya, pastilah sakit hati.
Ya sudahlah, Memang akui orang aja nggak itu. sekolah itu Udah. konyol-konyol gitu. Berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? Pokoknya Kristen itu menjajah 3 abad Indonesia. lebih. Belanda menjajah Indonesia tahun berapa? Kamu harus tahu. Kamu harus tahu. Selama berapa? Kamu harus tahu, Billy. Kamu harus tahu, Billy, bahwa ketika VOC memang masuk menjajah di negara ini, memang dia tidak menampilkan pengajaran misionaris, pengajaran Bible kepada pribumi. Memang mereka berhati-hati sekali. Mereka malah menghindari untuk tidak ribut dengan pejuang-pejuang Islam VOC itu Belanda itu. Memang mereka tidak mau gagal sama seperti Portugis. Mereka tidak mau. Mereka kemudian tidak mau ribut dengan pasukan-pasukan Islam. Poin tadi saya katakan Vatikan kamu tolak. Sekarang kamu mengaku guru sejarah, kamu mengatakan Indonesia dijajah 3 abad setengah. Gila kamu semua. Terlalu hina. Jadi berapa tahun? Ajar. Berapa tahun? Menurutmu berapa tahun? Kenapa Billy mengatakan tidak sampai 200 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda? Kamu terlalu merendahkan Indonesia dijajah selama itu. 3 abad. Jadi kamu mau buku sejarah itu dirobek aja ya, dibakar gitu. Makanya kamu. Makanya apa? Di 350 abad setengah 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Bukan 350 tahun, Billy, tapi 3,5 abad. Kalau kamu nggak ngerti, baca di buku SD kelas 5 terbitan tahun 2016. Gimana? Dia mau terbalikkan fakta sejarah. Gimana sih? Jadi Indonesia menurut Suma bukan dijajah 350 tahun. Bukan. Tapi dijajah 3 abad setengah. Skakmet. Oke. Thank you. Sama enggak? 1 abad berapa tahun? Allahu Akbar. Ya sudahlah. Jadi lain kali kalau kita dialog, jangan selalu bawa mayoritas minoritas. Karena dengan mayoritasnya umat Islam di negara ini, ya kaum minoritas itu dilindungi, disayangi, diayomi, dijaga. Saya takut. Dijaga dengan baik. Kok dijaga bagaimana saya ini takut? Kamu takut sama siapa? Sama mayoritas. Sekarang aku itu lagi senangnya bersembunyi. Waduh, ini saya sampai diketahui. Lebay. Jangan kayak gitulah, ya. Nggak bagus. Kita sebagai anak bangsa kamu harus saling. Nggak begitu, jangan bagus. Baru kamu menyindir PLN. Rusaklah pembicaraan kita. Ya, astagfirullahaladzim. Itu tadi PLN yang kalian kan yang mengatakan sisi manusianya lemah, tapi sisi keilahiannya kuat. Kan itu non-stop. Pokoknya kalau berbicara dengan on off. Kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia, kan gitu, Bang Billy. Saya dong Gunda. Kadang nyala, kadang padam, kan gitu sudah maksudnya. Kamu, aku capek untuk bahas ini. Nah, avatar saya dong Gunda. Avatar saya kan gitu tuh. On off itu avatar saya tuh. Nah, itu dia. Itu saya logikakan sederhananya gitu, kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia gitu. Jadi on off maksudnya, kawan. Kalau itu salah saya minta maaf, Bang Billy. Jadi begini, Suma. Iya. Rizky, kau datanglah saya undang di tempatnya Kristen, kita bahas santai. Begitu Rizky. Nanti kamu kan dari akademis, orang pintar. Nanti kami akan pertanyakan kamu. Iya. Karena banyak pernyataan Rizky juga itu cukup membantu dalam pembuktian kepada Muslim, ya. Ya, itu dari saya kesimpulannya ya, Bang Billy, bahwa Yesus itu jalan keselamatan dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi bukan melalui Paulus, bukan melalui pengarang wahyu dan seterusnya. Gitu ya. Iya, lahirlah Al-Quran yang mengatakan, Muhammad mengatakan harus percaya dia, percaya Allah tanpa percaya Muhammad sebagai utusan tidak akan masuk surga. Ya sama. Yesus ya begitu. Iya, harus percaya kepada Yesus dan percaya kepada Theos. Di mana Allah mengatakan Muhammad itu adalah putranya? Nggak ada. Kok dia mau menyamai Yesus?
konsep putra itu hanya ada di ajaran kalian. Justru Al-Quran itu datang menerangkan bahwa Tuhan itu tidak punya putra. Itu loh Bang. Ya, kitab Injil yang benar satu-satunya yang dipegang oleh orang Kristen. Kalau kalian menolak, maka hilanglah jejak digital tentang Injil yang kalian pahami. Oke, terima kasih. Bye-bye. Iyalah, silakanlah suka-suka. Bil, mau kemana? Bil, mau kemana? Bil, belum ngomong sama saya. Bil, kau udah mau lari sih? Gimana sih, Bil? Ada Pipo tuh. Ada guru lu tuh, Bil. Coba sejarah Pak Pipo, benar nggak itu Billy, sejarah Billy itu Pak Pipo? Apa ya? Sejarah Pak Billy yang tadi sejarah yang Billy katakan itu benar nggak Pak Pipo? Teman-teman saya pamit dulu ya. Jangan ada pamit dulu. Pak Pipo katanya mau ada jadwal debat dengan saya, Bang. Pamit. Mau kemana itu? Saya ada tamu dari Palu. Saya harus jumpai dia dari tadi menunggu. Gini loh Bang Pipo. Kemarin kan janji mau dialog dengan saya. Kapan Bang? Oh nanti jam berapa Anda bisa? Nanti? Malam ini? Iya. Oh Alhamdulillah. Ya udah nanti diatur deh. Mana tahu ada kosong di ZZZ ini. Kalau ada jadwal kosong bisa. Saya bisanya jam 8 atau jam 9 mulai Bang. Nanti malam kosong jadwal Gurunda. Alhamdulillah, berarti jodoh. Sebentar malam jam 8 atau jam 9 waktu Makassar. Jangan jam 9 waktu Indonesia Barat ya, kesian sayanya. Oke, jam 9 ya. Baik kawan, baik. Nah, udah siap Anda kan? Saya selalu siap, kalaupun saya kalah, yang kalah pribadi saya. Bukan kalah, nanti jangan tumbang gitu aja. Oh iya. Saya siapkan Bodrex Bang. Percayalah, saya enggak tumbang. Untuk apa Bodrex? Supaya enggak oleng. Memang pasti oleng nanti itu. Ya itu dia makanya aku bilang, saya udah siapkan Bodrex. Iya. Jam 9 ya? Jam 8 waktu Indonesia Barat, Pak Pivo. Berarti di tempat Gurunda jam 9 ya? Ya, Bang. Linknya mana ini? Semalam itu linknya nggak dapat saya, makanya di pental nggak dapat Bang Pipo jangan juga lupa bawa Masako Bang. Enggak, linknya dulu nanti jam 8 mana ini? Yang ini juga linknya? Yang ini juga, iya. Masako jangan lupa dibawa Bang ya. Apa itu Masako? Abang Masako. Penyedap rasa Bang, kalau abang nggak enak ketika ditanyai, minum lagi Masakonya biar enak perasaan gitu. Nggak usah. Enggak, dari kata-kata Anda pun Anda mulai geletar nampaknya ini. kan sesi ini sesi bercanda Bang Pipo. Oh iya, oke baik. Jangan jangan drop ya, enak aja, santai aja. Itu makanya aku bilang saya bawa Bodrex, abang bawa Masako kan gitu. Boleh. Pak Pipo itu cuma keras kata-katanya, tapi hatinya lembut. Oh iya loh. Enggak pernah keras kata-kata saya, bukan kebenaran tunjukkan, oke? Boleh nanti biar enak apa nanti yang kita diskusikan. Apa judulnya kira-kira? Yang abang kuasai aja lah. Apa yang kau kuasai, yang tentang Alkitab yang kalau saya kuasai nanti kau udah terpental, nggak akan mungkin kau bisa. Nggak akan mungkin itu, udah jawab dari pangkang namanya itu, enggak. Kita tanya teman-teman di sini, kira-kira tema apa gitu, biar deal, bukan saya nentuin kan gitu ya. Terserah Pak Pipo aja Pak Bung Lundap. Gini aja mungkin yang Yesus benar Tuhan atau enggak? Boleh. Yesus boleh, Tuhan Allah SWT benar zat. Ya, antara itu ya? Iya, boleh. Betul. Iya, saya ikut abang aja. Yang penting Masako disiapin, Bang. Yang sederhana aja saya bikin. Nanti kalau yang apanya nanti kan 2 kata, 2 kelima pun Anda nggak akan mampu itu. Oke, makasih. Iya, Bang Pipo. Ya, makasih ya, Bro Juma. Iya, sahabatku Bang Pipo yang ganteng. Ya, oke. Tapi kata-katanya harus diatur lah, kalimat-kalimatnya diaturkan kan gitu. Ya, enaklah kita nanti diskusi. Oke, Bro. Pastilah. 86,3 Bang. Boleh. Oke, saya pamit ya, Bang. Saya jumpai dulu kawan saya. Oke, silakan. Netizen di luar sana, terima kasih banyak telah mengikuti acara dialog kita pada sore hari ini. Ya, salam satu Tuhan, salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.